Sobat Q Design dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat-sehat dan berbahagia di sana ya. Terima kasih yang telah setia dan mendukung channel ini dengan saweran di saweria.co, super thanks, dan join member Q Friends. Ada dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Bagi yang ingin berpartisipasi mendukung channel lewat super thanks, bisa langsung klik tombol lope yang ada dolarnya, atau bisa gabung ke member untuk mendapatkan tips trik yang spesial. Bisa juga lewat Saweria, linknya bisa dilihat di deskripsi. Oke, lanjut. Di kesempatan video kali ini, nerusin video yang sebelumnya ya. Kemarin di video yang sebelumnya kita udah ngebuat template tuh, udah kita save ya. Work environment profile-nya juga udah kita save. Nah, sekarang kita langsung praktekin dan simulasiin seolah-olah kita dapat kerjaan gambar lah gitu ya, ngedesain gitu. Nah, caranya setiap kali kita ngebuka lembar kerja baru ya di RCCAD, tampilannya kan begini nih. Kita disuruh pilih, kita pakai template yang apa. Terus work environment profile-nya kita akan pakai yang mana, seperti itu ya. Karena kita kemarin udah ngebuat dan udah kita simpan, langsung aja kita masuk ke browse template. Oke. Nah, kita pilih folder mana tempat kita menyimpan template yang kemarin ya, .tpl itu. Bagi yang baru gabung atau belum melihat konten yang sebelumnya, kalian bisa lihat tuh, ada di video yang sebelumnya ya. Oke. Karena kemarin gue simpan di folder template ini, gue akan buka, lalu kita klik, kita select. Oke, udah ya. Lalu work environment profile-nya kita pakai yang mana nih? Kita kemarin udah ngebuat ya konten profile 26. Kita pilih yang ini, default-nya ya. Kalau ada lambang checklist, ini berarti default. Kita pilih konten profile 26, kita new. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sini gue udah nyiapin bahan nih. Contoh denah rumah sederhana ya, satu lantai. Gue drag, gue masukin ke sini. Nah, ini contohnya. Denah ini mempunyai ukuran lahan atau area 6x11 dengan 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang tengah, 1 kamar mandi, terus carport. Nah, gambar ini gue boleh nyomot ya. Gambar ini akan gue jadiin sampel buat ngedukasi lah, bareng-bareng belajar gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan setting. Kita akan setting ketinggian masing-masing elevation-nya ya. Kita akan setting elevation-nya. Kalian klik di sini, klik kanan, lalu story setting. Oke. Nah, di sini ketinggian dan nama. Nah, di sini gue akan kasih nama. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Terus ketinggian lantai 1 berapa? Gue akan buat 3,5 meter ya. 3.500 karena kita pakai satuannya mili. Terus lantai 2 3,5 juga. Untuk atap gue kasih 3.000. Nah, karena kita akan ngebuat satu lantai doang, satu lantai aja, berarti lantai 2-nya gue hapus. Nah, di sini cuma ada lantai 1 atap dengan ketinggiannya 3 meter misalkan. Terus apa ya, pondasi. Misalkan gue masukin lagi ke atas. Top. Oke, kita udah ngebuat settingan ketinggian elevation floor-nya ya. Lalu kita klik OK. Delete anyway, karena kita kan tadi habis ngedelete lantai 2 ya. Langkah selanjutnya, dari contoh ini kita akan bikin sketsa. Kita draft ngikutin contoh ini, misalkan seperti itu ya. Langsung aja. Terus kita pilih polyline tool, lalu layer kita ubah. Kalau gua pakai
2 di drafting general, terus jenis garisnya gue pilih dash long, terus warna gue pakai yang gue kasih warna ini. Terus nah, setelah kita setting polyline-nya, gue akan menyimpan sebagai favorit ya. Langsung aja buka polyline setting dialog kayak gini. Setelah settingannya kita rasa pas, klik favorit, bintang ya, bintang kiri atas tuh, kita klik. Nah, seperti biasa gue bikin folder content polyline, lalu kita masuk ke foldernya, kita klik new favorite. Nah, di sini gue akan menyimpan settingan yang tadi menjadi, nah misalkan begini, gue oke. Lalu gue akan buat lagi line tipenya, gue akan kasih solid, terus warnanya gue ubah pilih yang ini ya. Terus gue akan menyimpan lagi sebagai favorit, masuk ke folder yang udah kita buat tadi, new favorite. Terus gue kasih nama, oke. Nah, setelah kita simpan, lalu klik OK. Nah, kenapa tadi gue simpan sebagai favorit? Tujuannya seperti ini. Misalkan gini ya, kalian perhatiin garis ini, gue akan ubah menjadi garis putus-putus. Kita klik 2 kali. Nah, tampilannya kan seperti ini nih. Kalian klik di tanda panah ini ya, terus masukkan, terus kita kan masuk ke favorit ya. Nah, di sini ada detailing, drafting, content polyline. Kita masuk ke folder yang udah kita buat tadi, content polylines. Nah, di sini ada 2 garis favorit yang udah kita simpan ya. Kita klik ini 2 kali. Apa yang terjadi? Nah, maksudnya seperti itu. Oke, tentang favorit ya. Tadi sedikit tips saja tuh, biar mempermudah dan mempercepat kita bekerja tuh. Oke, lanjut kita buat sketsanya. Ini gua hapus. Lalu gua pilih polyline. Gua akan pilih favoritnya garis dashed dash long. Di sini areanya 6x11. Langsung aja 6000 6x11. Oke, kita udah punya. Terus di sini kalau kita perhatiin di Dena Sederhana ini, dia mempunyai lebar dibagi 2, pas center ya, dibagi 2. Lalu area kanan dan area kiri masing-masing dibuat ruangan. Nah, kita bikin dulu a center 3 meter. Di sini deketin kursor ke garis, nanti ada midpoint ya. Geometric method. Gue bagi dua dulu, 3 meter. Terus di sini ada area taman 3 meter kali 3 meter. Oke, lanjut 3 meter kali 3 meter. Terus di sini ada kamar tidur depan 2,5 meter kali 3 meter. Lalu di sini ada ruang tengah 2,5 meter kali 3 meter. Gue buat lagi 2,5 meter kali 3 meter. Terus di sini ada kamar mandi yang paling belakangnya. Kamar mandi ini 1,5 meter. Nah, kalau kita perhatiin untuk lebar ke sampingnya itu berapa? Kalau di sini kan nggak ada dimensinya ya. Kita bisa melihat ini kemungkinan di ukuran 1,5 meter. Jadi ukuran kamar mandinya 1,5 meter kali 1,5 meter. Oke, kita buat 1,5 meter kali 1,5 meter. Terus di bagian depan, di sini ada carport. Area carport itu 3,5 meter kali 3 meter.
3,5 meter kali 3 meter. Terus ada ruang tamu di depan 3 meter kali 3 meter. Kita buat 3 meter kali 3 meter. Oke. Terus ada kamar tidur kedua. Kamar tidur belakang itu 2,5 meter kali 3 meter. Kita bikin lagi ya. 3,5 meter kali 2,5 meter kali 3 meter ya. Kita cek. Oh iya betul. 2,5 meter kali 3 meter. Terus ada area taman belakang. Area terbuka ini sisi sebelah kanan 2 meter. Oke, berarti sisanya ya. Nah, terus di sini ada pintu belakang. Tembok di area pintu belakang ini dari kamar mandi. Dari kamar mandi ya. Oke, udah. Ini gue kecilin aja. Nah, setelah kita buat sketsanya, jangan lupa nih di save. Ini belum di save ya. Kita Ctrl S, kita save, kita kasih nama, terus kita save. Klik save. Yang paling bawah ya. Oke. Replace. Sekarang gue udah nyimpen tadi ya. Oke. Setelah itu sering-sering ya. Ini sedikit tips lagi nih. Kalau lagi bekerja dengan software apapun, kayak Word yang di Office ya, Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, terus apa lagi? Corel, software CAD, RCCAD dan semacamnya. Intinya pas waktu kita ngebuat sebuah project ya, sebuah file, sering-sering Ctrl S. Nah, untuk antisipasi preventif, barangkali charger mati, lupa kecolok ya, terus baterai habis atau mati lampu atau apapun, atau software crash, rusak, ngebug gitu ya. Jadi kita udah nyimpen file kerjaan kita. Oke, setelah di Ctrl S, terus langkah selanjutnya setelah kita ngebuat layouting sketsa ya, kita buat sketsa seperti ini. Oke, setelah itu kalian pilih wall tool. Di wall tool ini, lalu kita setting ya, masuk ke setting dialog, atau kalian bisa lewat toolbar di sini yang di atas ya. Oke, setelah masuk ke setting dialog wall, kalian pilih yang basic ya, basic composite yang ini ya. Kita pilih composite, lalu kita pilih, kan kemarin kita udah ngebuat table ya. Ini kita akan pakai double plaster, table 10. Settingan ini biarin aja, tinggalin. Lalu ke settingan floor plan. Di floor plan ini sambil jalan ya nanti ya, sesuai kebutuhan juga ini. Kita skip. Model, surfacesnya kalian bisa setting di sini. Terus struktural analytic parameter. Kalian bisa pilih load bearing element, non load bearing element, atau undefined. Nah, fungsi dinding yang sekarang ini akan kita pilih non load bearing element. Terus settingan berikutnya ada di classification, positionnya exterior, interior, atau undefined. Oke, karena di sini ada bagian yang eksterior dan interior. Nah, pertanyaannya gini, ini akan kita taruh di mana? Karena ini dinding tepi, gue kasih eksterior aja deh. Terus settingan bawahnya masih default seperti itu ya, belum kita oprek lagi. Insya Allah next lah, di classification and properties akan kita bahas. Terus layer di sini kita akan memakai dia sebagai layer finish wall. Oke. Kita akan pakai dia sebagai finish wall layernya. Lalu kita oke. Setelah kita setting, kalian langsung aja diklik mengikuti garis ya. Nah, kalau kalian lihat di sini reference line seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Ini kita memakai core outside. Kalian bisa ubah menjadi outside face. Oke, seperti ini. Terus reference line location kalian bisa flip. Klik. Nah, di sini perubahan. Langsung aja kita gambar mengikuti sketsa garis yang udah kita buat ya. Oke, untuk tepi. Nah, untuk yang di bagian tengah kalian ganti ubah menjadi center. Lalu kita ikutin lagi.
Oke, sekarang kita udah punya penampakan dinding ya. Dinding udah kita aplikasiin. Lalu langkah kedua, kita akan menempatkan floor atau lantai di masing setiap area. Di sini kita asumsikan karena di sini belum ada notasi di manakah level 0. Kita asumsikan area di dalam ini adalah titik nolnya. Langsung aja kalian pilih slab tool, masuk lagi ke setting dialog atau Ctrl T, atau kalian bisa setting lewat sini. Oke. Nah, kita pilih composite, lalu pilih yang udah pernah kita buat ya. Oh, ini lantai keramik ya. Kita pilih ini composite-nya. Nah, reference plan-nya, apakah titik nolnya itu dihitung dari atas atau dari bawah? Kalau gue dari atas ya. Terus floor plan ini di skip. Masuk ke model ini surfaces ya. Ini bisa disetting selanjutnya pada waktu kita sudah tahu lantai finishingnya kita akan memakai apa. Ini kalian bisa setting ini. Terus masuk ke classification and properties. Structural function non-load ya, non-load bearing. Positionnya ada di interior. Oke, langsung aja di ini layer. Layer kita ganti ke finish floor. Oke. Finish floor, gua oke. Nah, biar nggak keder, polyline-nya kita hapus. Untuk pengaplikasian slab tool ini, lantai, ada beberapa cara nih. Pakai poligonal, atau pakai rectangular, atau rotate rectangular. Nah, kita coba simulasiin pakai ini dulu ya, yang poligonal. Caranya begini, langsung kalian klik ini. Ikutin bentuk area mana yang akan kalian aplikasikan slab toolnya. Ikutin garis gitu ya. Nah, ini biar ini kalian bisa drag nih, biar nggak ngeganggu ya. Oke, itu yang cara pertama. Cara kedua, kalian pilih slab tool, geometric methodnya pilih rectangular. Nah, ini sama nih. Cuman bedanya seperti ini, kalian tinggal drag sisi yang ujung sampai ke titik ujung area satu lagi. Nah, caranya seperti itu ya. Terus cara kedua, kalian pilih ketiga ya. Terus cara yang ketiga, kalian pilih slab tool, kalian tekan shift yang di keyboard, deketin area mana yang akan kalian aplikasikan slab tool. Nah, gini, langsung klik aja, klik kiri ya. Nice. Oke, itu beberapa cara ya untuk pengaplikasian slab tool. Lalu bagian sini gue tekan shift. Oh ya, terus ada lagi satu lagi cara. Kalian pilih slab tool, geometric methodnya pilih rectangular. Kalian drag ke sisi yang sebelah sini. Nah, ini kita akan ngetrim ya. Kita akan cut bagian yang nggak kita perluin, bagian sini ya. Caranya, kalian klik not di ujung yang akan kita buang, klik sekali, lalu kalian pilih di sini, di setting dialog yang keluar ini, kalian pilih subtract. Oke, klik lagi, buang bagian mana nih, sampai mana yang akan kita buang, bagian ini. Nah, ini cara pengaplikasian slab tool. Nah, setelah ini kita lihat penampakan 3D-nya. Kalian bisa langsung klik ini atau F3. Nah, untuk menempatkan posisi objek biar ada di tengah layar ya, di midpoint tengah layar ini, kalian bisa klik 2 kali scroll yang ada di mouse, klik-klik gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk rotasi kalian bisa langsung pencet huruf O yang ada di keyboard. Kalian putar.
huruf O yang ada di keyboard, orbit, lalu kalian bisa memutar objek yang ada di 3D visualnya. Nah, untuk ngedrag objek, kalian bisa klik satu kali tahan, scroll, lalu geser. Nah, kalian bisa geser-geser posisi objeknya. Nah, kita udah punya ya. Nah, ini dia penampakan 3D-nya. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita akan memberikan level masing-masing floor atau lantai yang ada di bidang ini. Kita masuk lagi ke floor plan F2. Lalu bagian 0 kita akan ngecek ada di elevation mana dan berapa. Oke, ini udah 0. Lalu area kamar 0. Area kamar 1 atau kamar depan 0. Lalu bagian kamar mandi, karena kita pakai milimeter ya satuannya ya, unitnya. Biasanya area kamar mandi kita bisa turunkan dari level 0 itu 3 atau 5 cm. Nah, ini nanti tergantung kebutuhan juga ya. Oke, di sini contohnya gue akan kasih 3 cm ke bawah. Rada turun 3 cm ya, berarti minus 30. Oh ya, di sini taman depan dan carport ya. Kita akan bikin dua area, carport dan taman. Berarti kita trim atau pisah menjadi dua bagian. Caranya kalian klik slab ini, di toolbar atas ada split. Kalian pilih split. Lalu split bagian mana yang akan kita split. Nah, sekarang kita udah punya dua objek slab untuk dua area. Area sini adalah area taman. Di sini area carport. Kalau di sini 0, nah dari carport naik ke atas itu turun ya. Dari carport turun, kita akan buat berapa? Misalkan 10 cm, berarti minus 10. Minus 100 ya kalau milimeter. Oke, kita enter. Terus bagian taman. Bagian taman depan dan bagian taman belakang kalian bisa bedakan juga nih, apakah sama atau beda. Misalkan di sini minus yang taman depan ya. Taman depannya itu minus 70 misalkan. Terus yang belakang minus 100. Boleh-boleh aja sesuai desain kalian ya. Oke, sekarang kita udah mengatur ya. Kita udah mengatur masing-masing ketinggian dari lantai posisinya. Terus kalian cek di 3D F3. Nah, di sini kan untuk finish floor-nya masih sama ya. Sekarang kita akan ubah surfaces finish floor-nya. Bagian taman berarti ada dua ya. Taman depan dan taman belakang. Ini kita akan pakai surfaces-nya grass green misalkan. Oke, kita udah punya. Terus kamar tidur kita akan pakai, misalkan kita pakai parquet atau vinyl. Untuk area ruang tengah dan ruang tamu, misalkan kita bedain pakai apa gitu ya. Oke, misalkan begini. Terus lantai kamar mandi kita ubah juga. Oke, udah berubah ya. Nah, setelah ini kita lihat di bagian dinding. Di bagian dinding ini ada space yang nggak menyatu dengan si lantai. Oke, caranya kalian pilih semua dinding, atau kalian bisa klik wall tool, Ctrl A, kalian pilih klik raw tool, terus kita ungroup dulu, kita ungroup semua wall ya, Ctrl Shift G, sampai semuanya node di sini berwarna hitam. Berarti itu artinya semua objek wall tool ini, semua wall, semua dinding itu udah ke ungroup. Lalu kalian pilih
node yang paling bawah sekali. Nah, di sini ada setting dialog yang muncul. Ini buat stretch height, ke atas apa ke bawah, kalian pilih ini. Kita turunkan. Nah, misalkan gini, dari lantai carport ini kan nanti akan kita kasih slope ya. Nah, ini si dinding ini masuk sampai slope-nya itu berapa? Misalkan di sini kita asumsikan dia dari lantai atas itu 30 cm baru ketemu slope. Misalkan seperti itu, oke? Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke floor plan lagi untuk menempatkan opening nih, pintu, jendela gitu ya. Kita F2. Jangan lupa Ctrl S untuk nge-save, menyimpan. Oke, udah ya. Sekarang kita akan ngebuat opening pintu. Nah, opening pintu itu kalian langsung aja masuk ke door tool, masuk ke setting dialog. Terus kita akan mengatur dulu untuk posisi dan ukuran pintu. Untuk lebar gua kasih 90, terus ketinggian 2,10 meter ya. Nah, ini seal to story, artinya itu dari surfaces atau lantai yang paling atas ya, finish floornya itu ada jarak nggak gitu. Kan ada yang pakai locis segala macam ya. Nah, kalau ini gue kasih 0 biar rata lantai gitu ya. Terus ini udah selesai. Lanjut ke door setting opening. Nah, ini kalian bisa pilih modelnya. Misalkan gue pakai ini, handle-nya kalian bisa pilih yang mana. Terus opening tipenya, set hang atau double acting, ini bedanya ada di sini. Nah, kalian lihat di sini preview plan-nya. Terus kita ubah menjadi double acting. Nah, dia bisa, si engsel itu bisa ngebuka keluar dan ke dalam. Kita pakai set hang. Ini udah selesai. Lalu kita bisa men-setting frame and lift-nya. Sampai ke model atributnya, surfacesnya. Nah, di sini gue nggak menyeting ini ya, ini gue skip. Insya Allah buat lebih detail lagi di khusus deh, video khusus opening ya, door and wall. Nah, setelah ini selesai, floor plan juga skip, dimension marker kalian bisa pilih. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita pilih itu ya. Nah, setelah selesai, kita langsung bisa oke. Caranya, deketin kursor ke area dinding, lalu kalian lihat garis tebal tuh. Referensi lainnya ada di dalam. Kita ubah menjadi ke depan. Kita geser aja ya, nggak usah diklik kiri atau kanan. Kita geser kursor ke bawah sini nih, ke depan. Klik sekali. Oke. Lalu si kursor, kalian liatin tanda panah ini. Ini akan kita desain ngebukanya kemana. Kalian geser aja, nggak usah drag, nggak usah klik apa-apa gitu ya. Kita bukanya ke dalam sini, kita klik sekali. Oke. Nah, ini kan door stem-nya mengganggu ya, karena kita belum setting door stem yang kecil-kecil yang sesuai gitu. Kalian bisa klik aja door, terus di bagian toolbar atas ini settingan pintu, di marker type-nya, tipenya kita ganti menjadi no marker. Nah, hilang tuh. Terus pintu mana lagi? Yang ada di pintu di kamar depan ya. Nah, buat ngeduplikat settingan ini, kalian bisa tekan yang di keyboard ya, Alt plus huruf C, kan menjadi berubah tuh kursornya ya. Kalian deketin aja langsung ke door-nya, ke pintunya, klik sekali. Nah, settingan yang ada di sini nanti akan menjadi referensi settingan di pintu selanjutnya. Oke, kita lanjut. Tempatkan pintunya di posisi yang diinginkan. Sama caranya seperti tadi. Kita klik, terus di sini ada lagi. Terus dinding kamar mandi. Nah, yang di kamar mandi, ini kan ukurannya 90 ya. Kita akan ubah menjadi 70 atau 700 mili. Kita enter.
Nah, kita geser ke ujungnya. Ini nanti adanya di perapian ya. Atau kalian bisa klik pintu, Ctrl D untuk ngedrag, menggeser, klik salah satu ujung. Nah, kalian bisa geser. Nah, seperti itu. Terus ada pintu belakang. Pintu belakang kita akan kasih 90 lagi. Caranya sama. Untuk mengcopy di settingan yang sebelumnya yang kita inginkan, kita klik, lalu kita pencet Alt dan C. Kita deketin mana yang akan kita duplikat settingannya, pintu. Terus kita tempatkan di pintu belakang. Oke, lalu jendela. Jendela di sini karena gua nggak punya fasad depannya seperti apa ya. Ini gua asumsikan ini ada jendela 2 nih. Jendela 2. Di sini jendela single juga. Di belakang, oke, kita buat jendela. Caranya kalian masuk ke toolbar desain. Toolbox ya, bukan toolbar kalau sebelah kiri ya, sorry. Desain, toolbox desain, terus pilih window tool, lalu kita ubah settingan di sini, oke? Ini gue biarin jarak sampai ke lantai itu berapa senti. Misalkan gue buat 50 cm atau 500 mili. Kita lihat tampilannya seperti ini, oke? Nah, ini settingan-settingan yang ada di sini. Untuk detailnya, insya Allah di next ya, di next video. Oke, setelah udah setting seperti ini, kita klik oke. Lalu kita tempatkan di sini. Ada jendela 1. Ada jendela single. Lalu kita pencet lagi di F3. Nah, penampakannya seperti ini. Kita rapikan. Kalian bisa merapikan lewat tampilan visual 3D atau lewat floor plan ya, atau di elevation atau di tampak gitu ya. Nanti ada di tampak depan gitu. Nah, ini lebarnya gue kasih 600 mili. Oke, udah. Lalu di jendela kamar, gue akan ngeduplikat settingan jendela yang ini ya, depan. Gue kasih 2. Nah, untuk jarak jendela, kalian bisa bikin acuan kira-kira ada di as atau mid ini ya. Nah, nih, ini buat acuannya. Misalkan jarak dari ini kan titik as center dinding ya. Gue akan ngebuat jaraknya di sini 10 cm. Gue akan hapus garis bantunya. Nah, kita udah punya jendela. Terus ada lagi jendela mana ini? Oh, jendela kamar belakang. Sama caranya seperti tadi. Kita copy settingannya. Dan ini untuk posisi buka engsel sama seperti si pintu tadi ya. Jangan lupa Ctrl S. Nah, sekarang kita udah punya Dena. Oke, udah mulai nampak ya. Selesai. Kita bisa hapus biar nggak bingung ya. Ini gua hapus aja. Kita simpan Ctrl S. Gue rasa cukup ya. Terima kasih telah menonton konten ini. Gue berharap konten yang gue buat berguna untuk kalian. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah video ini dengan pertanyaan atau topik yang ingin kalian bahas selanjutnya. Share dan like jika video ini bermanfaat. Tekan subscribe untuk update konten-konten dari Q Design Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah cukup untuk belajar. Salam dari gue, Q Design Indonesia. Cayo.